Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Majalengka, yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Asisten Daerah, para Kepala OPD, dan Bapak Camat Malosma, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kemenang, Kepala Kantor Haji dan Umroh, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Agung Al-Imam Kabupaten Majalengka, yang kami hormati para alim ulama, asatidz dan tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Irfanuddin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Irfan Warasari Kecamatan Malausma, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah subuh akbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersilaturahim pada kesempatan pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa berlimpah curah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah sebuah akbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali majelis kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya marilah kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Irfanuddin. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salli wa sallim ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ana, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuq wal 'aqibatu lit-taqwa. Qala Allah Ta'ala fi haditsil qudsi bi'izati wa jalali, inilah muqadaran alal ardi fa idza nadartu ila umuri buyuti wal muta'abbina fiha kharajtu dari ka'anhu
Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Kalimatu haqqun 'alaiha nahya wa 'alaiha nahmu wa biha nuwassil sallallahu ta'ala minal aminin bi rahmatihi wa karamihi jalla ta'ala anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqul kiram ashabul fadilatil 'izah al-mukarramun, yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Majalengka, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Majalengka, yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Majalengka, Al-Muhtaram wal Mukallam, yang terhormat Bapak Kemenang Kabupaten Majalengka, Bapak Kemenhaz Umroh Kabupaten Majalengka, Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Ketua MUI Kabupaten Majalengka, Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Ketua DKM Masjid Agung Kabupaten Majalengka, Al-Mukarramun wal Muhtaram, Bapak Camat Kecamatan Malausma, Al-Mukarram wal Mukarramah, hadirin kaum muslimin wal muslimat alladzina lam yusamma ismuhum ta'liman wa takriman, ikhwani rahimakumullah.
puji dan syukur yang kedua kalinya, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat serta ridhonya di hari ini, pagi ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026, tanggal 24 Muharram 1448 Hijriah, dengan izin Allah, dengan kudrat dan inayahnya Allah, kita bisa bertatap muka berwajah dalam rangka kuliah subuh akbar, dalam rangka silaturahmi kolektif, dalam rangka ngamanfaatkan waktu thalabul ilmi, dengan harapan dan doa tentunya mudah-mudahan pertemuan kita kali ini di Masjid Agung ini, di pagi ini, betul-betul mendapatkan rahmat, ridho dan inayah dari Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Hadirnya kita di sini, kumpulnya kita di sini bukan karena kita sehat, bukan semata karena sempat, bukan semata karena kita kuat, tapi lebih daripada itu, bisa hadir kita di sini adalah karena hidayah sareng ridhona Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa hidayah dan ridhonya Allah, tanpa pertolongan Allah, sesehat apapun kita, sekuat apapun kita, berkesempatan apapun kita, tidak mungkin kita datang ke masjid yang mulia ini. Maka kita berdoa kepada Allah dengan doa, ya Rabb, perlihatkanlah kami ke jalan yang benar, bahwa yang benar itu adalah benar, dan berilah kami kemampuan untuk melaksanakan kebenaran. Karena kadang-kadang kita tahu bahwa yang benar itu adalah benar, bahwa yang ma'ruf itu adalah ma'ruf, bahwa yang sahih itu adalah sahih, tapi sampai saat ini kadang kita baru tahu bahwa itu adalah benar, bahwa itu adalah ma'ruf, bahwa itu adalah sahih, tapi kadang kita belum bisa melaksanakannya. Sebaliknya kadang-kadang kita tahu, kita mampu bahwa itu adalah jelek, bahwa itu adalah tidak baik, bahwa itu adalah jangan, bahwa itu adalah kade. Tapi kadang-kadang kita masih terjerumus ke hal-hal yang tidak baik, padahal kita tahu bahwa itu adalah tidak baik. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah agar kita diperlihatkan ke jalan yang benar, bahwa yang benar itu adalah benar, dan diberilah kemampuan untuk melaksanakannya, dan diperlihatkanlah ke jalan yang jelek, dan diberilah kemampuan untuk meninggalkannya. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah. Abdi nyariosna misi campur sareng bahasa Perancisnya, bahasa Malausna. Wios. Waktu nana ge ngan sabaraha menit?
35 menit geus kaanggo 10 menit ongkona ge ngaos mah pamilila tarapati diperhatikeun da ayeuna ge pikiran mah geus kaude da ayeuna ge pikiran mah geus inget wae sakuarna teh di 4 besar menang Maroko atau menang Prancis. Tapi kita sepakat bahwa yang hadir di sini adalah orang-orang soleh. Amin. Bukti nyata, wujud nyata bahwa yang hadir di sini adalah orang-orang soleh, karena yang hadir di sini adalah ada hati masjid. Perjalanan menuju masjid bukan hanya perjalanan kaki, melainkan dorongan hati. Tanpa dorongan hati, jangankan dekat, jangankan jauh, yang dekat juga tidak datang. Tapi karena dorongan hati, tidak peduli kita masih ngantuk, tidak peduli masih poek, tidak peduli kita punya pekerjaan yang lain, tapi ini waktunya ke masjid. Alhamdulillah, yang hadir di sini mudah-mudahan ahli masjid. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin ikhwani rahimakumullah. Secara pribadi abdi ngahatur nuhunkeun bahwa hari ini, bahwa Jumat ini kami semua dari Malausman bisa bersilaturahmi ke Masjid Agung ini atas dasar gagasan Pak Wagub, gagasan Pak Bupati, gagasan Pak Sekda, gagasan MUI. Ada kuliah subuh, ada subuh akbar. Hakikatnya adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nas ala dini mulkihim." Rakyat mah ada dalam agama sang penguasanya. Kalau sang penguasanya religi, maka rakyatnya akan religi. Amin. Kalau sang penguasanya tidak religi, jangan. Alhamdulillah. Maka saya berdoa mudah-mudahan masyarakat Majalengka ini diawali dengan induk di sini ada subuh akbar, sehingga merasuk setiap daerah, kecamatan dan desa ada subuh akbar, ada pengajian-pengajian yang pada ujungnya kita mengharapkan naungan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mengajak, mengingat, membaca satu keterangan agama. Dalam keterangan agama disebutkan bahwa ada 6 hal yang menjadikan azab Allah, yang menghambat azab Allah tidak datang kepada kita. Ada berapa? Ada 6 hal yang bisa menghambat azabnya Allah, murkanya Allah, siksanya Allah. Oleh karena di dunia ini hampir tidak ada jenis dosa yang tidak dilakukan. Sering kita lihat di layar kaca kita, di YouTube kita, di TikTok kita, kejahatan-kejahatan, pemungkaran sering kita lihat, sering kita saksikan. Maka disitulah Allah murka. Kata Allah dalam hadis qudsi yang tadi sudah disebutkan di bariatul istiqlal,
Inilah aduku adaban alal ardi. Aku kata Allah akan kucurkan azab ke muka bumi. Balai, cocoba, gempa berbentuk halilintar menyambat, berbentuk penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Aku kata Allah akan timpakan ke negeri ini. Aku akan timpakan ke Majalengka ini. Aku akan timpakan ke daerah ini, kata Allah. Tapi kata Allah, bi'ijati wa jalali inni la'aduku adaban alal ardi fa idza nadartu ila umuri buyuti wal muta'abbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar kharajtu dari kanku. Tapi karena di Majalengka ini, tapi karena di bumi pertiwi ini masih banyak orang yang memakmurkan masjid, masih banyak orang yang keheningan malam sudah tahajud, masih banyak yang beristighfar, maka aku kata Allah akan ambil. Aku kata Allah tidak tega kalau murkaku ditimpakan kepada negeri ini karena ada orang yang masih memakmurkan masjid. Jadi negeri ini, selamatnya negeri ini, Majalengka ini, Indonesia ini, karena alhamdulillah masih subur yang meramaikan masjid, masih banyak yang sudah bangun di keheningan malam bertahajud, masih banyak yang beristighfar. Alhamdulillah, karena jasa mereka azab Allah tidak lantas turun kepada kita. Alhamdulillah. Ibu, halo araya, kumaha darama, jam sabaraha di malam Jumat. Jam 2-nya abdi sareng Pak Unce jam 10. Tapi singkat tinggal ke Majalengka. Katara abdi mengini naos jam 10 para kena Bali. Jadi buatan setelah buku hitung-hitungan. Tong di amabere Pak kita ada minggu. Ada satu sahabat di zaman Rasul namanya Sauban. Siapa? Sauban itu adalah orang yang nyaris tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah bersama Rasul. Sauban. Di situ ada Rasul, di sini ada Sauban. Cuma Sauban kalau sholat berjamaah tidak di depan. Dia ngambil yang pojok-pojok tuh di dekat tiang tuh. Jadi kalau ada yang di pojok dekat tiang, di sini itu Sauban. Sauban sekarang. Sauban. Satu hari kala Rasul mau sholat subuh, lihat ke pojok itu Sauban kok tidak ada, tidak nampak. Lalu Rasul buru-buru sholat. Setelah sholat Rasul tanya ke sahabat-sahabat, kemana Sauban? Tidak ada yang tahu. Ada yang tahu nggak? Tidak ada Rasul. Sauban kemana? Tidak tahu Rasul. Tahu nggak rumahnya? Ya kalau rumahnya saya tahu Rasul. Tahu. Antar saya. Diantar Rasul ke rumahnya Sauban. Kira-kira jam 6 pagi setelah sholat subuh, nyampe ke rumah Sauban jam 8. 2 jam Rasul jalan kaki. Tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Ada nggak di sini? Yang perjalanan dari sini 2 jam jalan kaki, tiap waktu sholat hadir di Masjid Al-Imam, ada nggak? Ada? Orang Polus ada? Karena mobil tadi nak aja kampung. Setelah datang
Kata istri tersebut, saya istrinya Sauban. Sauban kemana? Wafat ya Rasul tadi malam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Rasul, wafat. Lalu Rasul mendoakan, ya Rabb, mudah-mudahan engkau terima amal ibadahnya, terima iman Islamnya, dijadikan ahli surga. Setelah itu Rasul tanya, Bu, ya, ada enggak pesan Sauban dikala mau meninggal? Ada Rasul. Ada 3 kata yang diulang-ulang, saya tidak ngerti apa loh artinya. Apa dia bilang? Lain jakal kalwi jauh. Lalu apa lagi? Lain jakal kabeh dibikeun. Lalu apa lagi? Lain jakal anu teu. Menyesal saya. Kenapa enggak lebih jauh? Menyesal saya. Kenapa enggak semuanya dikasih? Menyesal saya. Kenapa enggak yang lebih baru? Apa artinya ya Rasul? Kanjeng Rasul munajat ke Allah, tuluy datang Jibril ngawahyukeun, dikasih tahu ke Jibril Muhammad. Artinya Sauban itu sebelum meninggal, dia itu hamba Allah, sering musobahah, sering mujahadah, berjuang di masjid. Artinya surga itu sudah diperlihatkan ke Sauban. Jadi kemegahan surga, keistimewaan surga, pemolekan surga diperlihatkan di saat Sauban mau meninggal. Kenapa? Karena Sauban itu pertama jauh dari rumah tapi tidak pernah meninggalkan masjid. Bayangkan saja, di perjalanannya saja 2 jam ke masjid tapi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Makanya Sauban berkata, hai jangkal kalau jauh. Makanya bapak-bapak, begitupun ibu-ibu, kalau rumah kita itu jauh dari masjid, itu berkesempatan jadi Sauban-Sauban di zaman Rasul. Amin. Yang kedua, ada nggak tuh yang 2 kilo, yang 2 jam dari rumah mau sholat zuhur? Nggak ada ya? Nggak ada. Kita kadang-kadang mau hadat baru datang. Yang kedua, ketika Sauban mau sholat, kebetulan pakai baju 2. Waktu itu ada sahabat yang tidak pakai baju, dia minta, dia kasih. Rek ketika ayah mengamuk acuk nyuhun dipasihkeun ku Sauban. Padahal acukna hampir saek-saek deh. Nu katilu ketika Sauban mau sholat di pinggirna aya hiji sahabat anu salik wae tiasa gugah kana lamun nahan lapar. Sauban nyandang roti dibagi 2 sapotong sewang. Maka Sauban nyarios, lain jangkal kabeh, lain jangkal anu butuh, lain jangkal kana jauh. Ibu halo. Bisa enggak kita nurutan Sauban? Rasul tuh, kayak Rasul tuh. Rasul kalau habis belanja, ada bawa baju, di jalan ada yang nanya bilang bagus, itu pasti orang itu mau kasih ke Rasul. Ya Rasul, dari mana pasar? Ya Rasul, sabu jadi bajumu bagus banget. Rasul mah eta teh buru-buru dibuka, buru-buru dikeresekan, buru-buru dipasihkeun ke orang itu. Sambung gani. Ibu pamintos belanja di mall atau mau serba ada, bawa baju mahal, langka, aneh di jalan ketemu teman. Bu, dari mana? Dari mall. Lihat kok ini baju, bajunya bagus banget. Kira-kira dikasih ke rumah.
Insya Allah tidak. Kadang-kadang jadi rumah masih tidak ada. Jadi apa artinya? Artinya kita itu adalah ittaqullah walau bisa samra. Jauhi neraka walaupun hanya dengan sebutir korma. Jadi kalau kita mampunya sebutir korma, saudaranya sebutir korma. Kalau tidak mampu dengan makanan, minuman dan enak yang halal, ajak mahal dengan kata-kata yang baik. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang baik dan memberi maaf kepada orang yang meminta maaf kepada kita itu adalah lebih baik daripada sedekah dengan cara yang tidak baik. Orang bilang katanya senyum itu sedekah. Oh, senyum sedekah itu lihat kepada siapa senyumnya. Kalau senyumnya sapi sedekah, tapi kalau senyumnya tidak sapi tidak sedekah. Ibu ketemu mantan, sama-sama sudah punya suami, punya istri, lalu ditanya, kita senyum, sedekah enggak? Bukan. Sedekah bukan. Tidak sahih. Atau ke kelas-kelas pelacuran WTS, kita senyum-senyum, kita manggut-manggut, sedekah kan? Kalau senyum disebut sedekah itu senyumnya kepada siapa dan senyum sapi. Itu yang pertama. Jadi yang pertama yang menghambat datangnya azab dari Allah itu adalah memakmurkan masjid dan sholat di keheningan malam. Bu, halo. Hari ibu jeung bapak hari buka bengi jam 3 jam 2 sok bapak heula ka sok ibu heula. Di bumi biasana sok bapak digugahkeun ibu, ta sok ibu digugahkeun bapak. Sok wae nyarios bisi araja ge di dapang mama kieu. Biasana mah sok ibu-ibu teu payahnya. Digugahkeun. Ta sok berasa dayana bapaknya timbra ibuna timbra. Nya eta mah dijolokeun ku Allah sekolah sagolakna. Biasana ibu-ibu motor sopi payu jam 3 teh tos bugar nya Bu, tos kacai ngambil wudu, ngampantkeun sajadah, salat tahajud, salat istikharah, salat hajat, ngadoakeun para putra anu pesantren, mendoakan anak-anaknya yang lagi kuliah, mendoakan putra-putranya yang lagi tes PNS, P3K, yang lagi skripsi, yang lagi nyusul, mendoakan suaminya supaya tidak tertarik dengan yang lain. Setelah sholat suaminya masih tidur, Pak, tidak juga. Jangan tabalaha sabenang mopa nyamamang itu ngesuar yang ngeus matak nanya oke ngesolat ngeus lu anggur budak ngeus gerak bapak gerak banyak aing geus mak geus wae aturan dijabah doa mah cenah hadis oge doa indung nak pepes deui. Tidur lagi. Biarkan dulu. Setelah itu kita baca zikir. La ilaha illallah malikul mulk manang 100. Datang dari bapak-bapak. Jam berapa? Jam 3:30 bapak kesian gerakan. Tuluh kene keolah cenah budak kudu kene talamun itu ibu teh enggal mang ninyukeun cikopi. Cikopi. Sok abeul seungit sugan budang. Terus lamun ke budang kene wae diraganti kena buka diganti kunaon ku baju anu pikiran-pikiran kita minta tembus pandang berdaya aman sama bapak bergerak juga ya tinggal deh ya datua yang kemai suka dari malam Sabtu sare bae jam sabaraha eta 5 menit deui ka subuh masih kene sare geuwat dipeunah deui geuwat salat di hadapan sarobe usolli faqat ala hadal majiti
akan turun kepada rumah itu. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, karena terbatasnya waktu dalam kesempatan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maklum yang seagung-agungnya. Banyak kata-kata yang tidak sesuai dari hadis dari Al-Quran. Dan yang penting, perintahkan anak-anak kita, keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, jaga masjid. Yang ketiga, tahajud sampai jangan lepas. Yang ketiga, yang keempat, usahakan sedekah walaupun hanya dengan kata-kata yang baik. Itu saja ya, karena waktunya sudah habis 30 menit. Kita ditutup dengan doa aja. Enggak. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina syafiina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Rasulillah ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Allahumma ja'al jam'ana jam'an hasana wa tafarraqana tafarraqan min ba'di tafarraqan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Allah, dengan segala ketulusan dan keikhlasan kami kepada-Mu, ya Allah, perlihatkanlah kami semua ke jalan yang benar, bahwa yang benar itu adalah benar, bahwa yang ma'ruf itu adalah ma'ruf. Berilah kami kemampuan, ya Allah, untuk melaksanakan kebenaran tersebut. Ya Allah, perlihatkanlah kami semua ke jalan yang salah, bahwa yang salah itu adalah salah. Berilah kami kemampuan untuk meninggalkan. Ya Allah, ampunilah dosa kami, yang dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, murid-murid kami, pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, Majalengka ini, jadi negeri yang batun tayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berikanlah pemimpin kami jadi pemimpin yang taat kepada-Mu dan sayang kepada kami. Diberikan kemampuan untuk mengemban tugas SK dari pemerintah, karena adalah tugas dari-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, kami apabila di antara kami ada yang sakit, angkatlah penyakitnya ya Rabb. Berikanlah kesembuhan. Ya Rabb, apabila di antara kami ada yang punya hajat, berikanlah hajatnya, berikanlah cita-citanya. Ya Rabb, ya Tuhan kami, angkatlah seluruh dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, ya Rabb, berilah kami keturunan yang soleh. Berilah kami anak-anak yang soleh dan soleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqin. Ya Rabb, ya Rabb, kami jadikanlah kami semua jadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa kekeh, yang senantiasa mudawamah komitmen untuk melaksanakan sholat. Dan bukan hanya kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, tetangga kami, ya Rabb, limpahan rahmat, maghfirah dan ampunan senantiasa kami harapkan ya Rabb. Setelah ini kami akan berpisah. Pisahkanlah kami dengan keadaan baik, penuh rahmat, maghfirah dan berkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Itulah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas yang sebesar-besarnya, mohon maklum yang seagung-agungnya. Diakhiri dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, sebagaimana biasa ada 3 pertanyaan untuk jamaah, khususnya bagi jamaah dari Malaysia. Untuk passwordnya, Subuh Akbar, berkah-berkah Majalengka Lampung saya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, mengapa umat Islam dianjurkan untuk memakmurkan masjid? Kepada bapak-bapak. Baik, kami ulangi, mengapa umat Islam dianjurkan untuk memakmurkan masjid? Saya akan menjawab mengapa Subuh Akbar berkah Majalengka Lampung saya. Amin ya rabbal alamin. Jawabannya untuk meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Baik, betul jawabannya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua masih untuk bapak-bapak, sebutkan 2 contoh cara untuk memakmurkan masjid. 2 contoh kegiatan untuk memakmurkan masjid. Subuh Akbar, berkah Majalengka Lampung saya. Jawabannya sholat berjamaah di masjid dan tanda besar baca Al-Quran. Ya, betul jawabannya. Terima kasih Bapak. Baik, pertanyaan yang terakhir untuk ibu-ibu. Tadi ada 3 perkara yang disampaikan oleh Bapak Kiai untuk